Fa'aqbahu tashbih, maka seburuk-buruknya bentuk penyerupaan adalah tashbih al-ajiz al-faqir bidzat, menyerupakan sesuatu yang sangat lemah, yang sangat fakir bil qadir al-ghani, dengan sesuatu yang maha mampu dan maha kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid, ya. Masuk ke bab ketiga, babul khauf minasyirk, ya. Bab al-khauf minasyirk. Bab rasa takut dari kesyirikan. Ketakutan dari kesyirikan, ya. Maknanya apa? Di mana layaknya bagi seorang hamba agar mereka mengkhawatirkan diri mereka masing-masing, jangan sampai mereka terjerumus ke dalam kesyirikan, ya. Demikian nilai utama yang dicontohkan oleh para nabi, para rasul, bahkan para sahabat radhiyallahu anhum. Hakikatnya mereka yang merasa aman dari nilai kesyirikan, dari nilai-nilai kesyirikan, mereka itulah yang berada di dalam kondisi maghrur, maghbun, terlena, ya. Taib, babul khauf minasyirk. Qala al-imam rahimahullah, inna allaha, qawluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni apabila ia dipersekutukan, dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah itu, yakni selain itu, selain kesyirikan, bagi siapapun yang dikehendakinya, ya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan di ayat ini bahwasanya Allah tidak mengampuni apabila ia dipersekutukan, disyirikan. Ay la yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa musyrik. Maknanya adalah Allah tidak mengampuni seorang hamba yang menghadapnya kelak dan hamba tersebut berada dalam keadaan mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Berarti ayat ini tidak mencakup orang-orang yang pernah terjerumus ke dalam kesyirikan kemudian bertaubat darinya. Faham nggak? Ya. Apabila seorang hamba di dalam hidupnya pernah berbuat kesyirikan kemudian dia bertaubat darinya, maka tidaklah dia berhadapan, yakni menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersyirik, karena dia telah bertaubat darinya, ya. Ayat ini sedang ditujukan kepada mereka yang mati masih membawa kesyirikan dan belum bertaubat darinya, ya. Itu maksudnya la yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa musyrik. Allah tidak mengampuni bagi seorang hamba yang menemuinya dalam keadaan dia mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain itu, yakni selain kesyirikan, bagi siapapun yang dikehendakinya. Ai, Ibnu Katsir berkata, minadz dzunub liman yasha min ibadih. Maknanya dosa-dosa lain apapun itu, ya, Allah ampuni bagi siapapun yang dikehendakinya di antara hambanya, ya. Intaha. Tapi kita lihat syarahnya dari Syekh Abdurrahman rahimahullah. Fatabayyan bihadhihi al-ayah anna syirka a'dhamu dzunub. Jadi dari ayat ini dapat kita simpulkan dengan jelas bahwa syirik adalah bentuk dosa yang paling besar, mutlak, absolut, ya. Lianna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu wa ma dunahu min adz-dzunub fa huwa dakhilun tahta al-masyiah. Dikarenakan di sini jelas Allah tidak mengampuni, Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan bagi mereka yang belum bertaubat darinya, ya. Adapun dosa-dosa lain selain kesyirikan, maka itu semua masuk ke dalam kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Insya apabila Allah mau, ghafarah,
Allah ampuni dosa-dosa tersebut. Wa insya adzabah, dan apabila Allah kehendaki, Allah akan azab dia dengan dosa-dosa tersebut. Tapi selama dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berhak masuk surga. Cuman apakah mesti melewati proses hukuman dulu apa enggak? Ini yang diserahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau case-nya syirik dan dia tidak bertaubat darinya, belum bertaubat darinya sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada urusan dia akan masuk surga. Ini ancamannya adalah keabadian di dalam neraka. Ini jadi kaidah besar. Jadi kalau seorang mukmin meninggal dunia membawa dosa-dosanya, bagaimana? Diserahkan kepada masyiah, kehendak Allah. Dia dengan keimanannya berhak masuk surga. Tapi sebelum masuk surga, haruskah dia melewati hukumannya dulu? Nah, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kehendaknya. Kalau Allah mau, Allah hukum dia sesuai dengan dosa-dosanya. Kalau Allah mau, Allah ampuni dia dan langsung masukkan surga. Ya. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم. Nah, harusnya fenomena demikian, yakni nilai demikian harusnya menjadikan rasa takut yang sangat besar di hati seorang hamba. Ya. Yang dimana sedemikian besar kasus itu di depan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan kesyirikan adalah seburuk-buruknya keburukan dan sezolim-zolimnya kezaliman. Wa tanaqqus li rabbil alamin wa sarfu khalisi haqqihi li ghairihi. Kesyirikan adalah merupakan bentuk celaan, penghinaan kepada Rabb-nya semesta alam, ya, dan merupakan sarfu khalis haqqihi, memalingkan sesuatu yang hanya memang mutlak menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hal lain, bagi hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adlu ghairihi bihi, yang berpaling kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Sesungguhnya kemudian orang-orang yang kafir, mereka kepada Rabb mereka beradil. Beradil yakni mereka menyimpang dari Rabb mereka, tidak memenuhi hak yang menjadi murni hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan hak tersebut oleh orang-orang yang kafir kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Wali'annahu munaqidun lil maqsud bil khalqi wal amr, dan dikarenakan juga dia kenapa kasus di syirik ini adalah keburukan yang paling buruk dan kezaliman yang paling zalim. Dikarenakan kasus kesyirikan ini sangat bertentangan dengan tujuan penciptaan makhluk. Ya. Sangat bertentangan dengan tujuan awal perintah-perintah dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Munafin lahu min kulli wajh. Bertentangan dengan tujuan penciptaan makhluk dari setiap sisinya. Ya. Dzalik ghayatul mu'anadah li rabbil alamin. Maka kesyirikan adalah bentuk pembangkangan terbesar kepada Rabb-nya semesta alam. Wal istikbar an ta'atih, bentuk kesombongan, ketakaburan dari ketaatan kepadanya. Wadh-dhulli lahu wal inqiyad li awamirih, bentuk pengingkaran dan pembangkangan dari ketundukan hanya padanya dan ketaatan kepada perintah-perintahnya. Alladzi la salaha lil alam illa bidzalik, yang dimana tidak ada kebaikan bagi alam semesta semuanya kecuali hanya dengan hal itu. Famata khala minhu kharib wa qamatil qiyamah. Ketika hilang nilai tauhid dari suatu perkara, atau ketika nilai tauhid ini hilang dari alam semesta, maka hancurlah alam semesta ini dan terjadilah hari kiamat. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidaklah terjadi hari kiamat sampai tidaklah disebut di bumi Allah Allah, gitu. Ya. Nah, ini ada syubhat waktu itu dari golongan Sufiyah dan lain-lain. Ketika kita katakan
Kalimat Allah itu bukan zikir. Oke? Orang ngomong Allah doang, ya bukan zikir. Iya kan? Nah, ini sempat jadi ribut dan gejolak sebagaimana pernyataan-pernyataan kita yang lain. Mereka membantah katanya. Siapa bilang kalimat Allah bukan zikir dan bukan wirid? Buktinya Rasul berkata, tidaklah terjadi hari kiamat sampai tidak lagi dikatakan di muka bumi Allah, Allah, begitu. Maka kita katakan kalimat Allah disebutkan juga bahkan oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin bilang Allah juga nggak? Bilang. Apakah Allah ini jadi satu bentuk wirid? Ya enggak. Ketika dimutlakkan Allah, kecuali ketika diikat Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, barulah jadi bentuk zikir dan wirid. La ilaha illallah, tuh jadilah bentuk zikir. Iya kan? Adapun hanya kalimat Allah, ini diucapkan juga oleh kaum musyrikin. Adapun sabda Nabi demikian sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah tidak ada lagi orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, dengan zikir-zikir yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah mutlak sebagai bentuk zikir, bukan begitu. Karena kalau yang dimaksud Allah adalah bentuk zikir, Nabi duluan yang nyontohin. Sahabat duluan yang nyampein ke kita. Tidak ada contoh dari mereka ya. Kemudian juga yang namanya ibadah di kita merapihkan, nggak sembarangan. Iya kan? Harus ada contoh yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada contoh zikir dari Nabi menyebut Allah, 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 Allah? Andai saja hal tersebut benar memang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Nabi duluan yang mengajarkannya kepada kita. Ya. Yang mau terima, yang enggan untuk terima dan menolaknya, mereka akan berkeras dan tetap menolak hak tersebut. Ya. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Lianna syirka tashbihun lil makhluk bil khaliq, juga dikarenakan kesyirikan. Kasus kesyirikan adalah bentuk penyerupaan makhluk dengan khaliq. Kasus kesyirikan adalah bentuk penyamaan makhluk ciptaan dengan khaliq, dengan pencipta. Ta'ala wa taqaddas, maha tinggi Allah dan maha suci. Fi khasais al-ilahiyah, di dalam perkara-perkara yang harusnya menjadi speciality Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang disembah. Yang kesyirikan adalah di mana seseorang menyerahkan sesuatu yang harusnya hanya speciality milik Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak untuk disembah. Loh, kepada hal lain pasti makhluk. Hal lain selain Allah ya pasti makhluk nih. Ya? Maka ini adalah bentuk celaan dan penghinaan kepada Allah Subhanahu, kepada Sang Khalik, karena dia apa? Menyamakan antara makhluk dengan Khalik pada perkara yang paling spesial, yang paling fatal, yang paling mendasar, yang merupakan hanya hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak untuk dituhankan, disembah, dijadikan satu-satunya zat yang disembah. Ya. Min mulk wad-dhur wan-nafa' wal-'ata' wal-mana' alladhi yujib ta'alluq ad-du'a. Ya. Ketika seorang hamba menyerahkan sesuatu yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala kuasanya, ya, dari kekuasaan, kemilikan, okay, atau madarat atau manfaat, memberi, menerima, yang dimana semua itu konsekuensinya adalah di mana seorang hamba harus senantiasa dia berdoa kepada zat yang menguasai itu semua, ya. Yakni Allah Subhanahu wa taala, padanya lah kuasa, padanya lah seluruh kuasa untuk memberi, untuk menahan, untuk menjadikan manfaat atau menimpakan madarat. Semua kuasa itu, manfaat atau madarat dan lain-lain, semua kuasa itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba meyakini adanya hal lain yang memiliki kuasa akan hal tersebut,
Maka seolah-olah ia merampas apa yang menjadi hak hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan diberikannya kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kuasa untuk menguasai manfaat, madarat, memberi, menahan dan lain-lain, ini pasti akan berefek pada seorang hamba untuk berdoa maunya kepada zat yang menguasai itu semua. Ketika seorang hamba meyakini adanya kuasa tersebut pada hal lain selain Allah, akhirnya hatinya condong berdoa dan memohon pada hal tersebut selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga al-khawf, ar-raja, at-tawakkul wa anwa'il ibadah. Demikian juga rasa takut, rasa harap dan bertawakal dan segala macam bentuk penghambaan diri seluruhnya kepada Allah yang harusnya hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Faman 'allaqa dzalika bimakhluk, maka barang siapa yang menggantungkan nilai-nilai tersebut kepada salah satu makhluk, faqad syabbahahu bil khaliq, maka dengan itu ia telah menyerupakan, menyamakan makhluk tersebut dengan sang khaliq. Wa ja'ala man la yamlik li nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyuran syabihan biman lahul hamdu kulluh. Dengan itu ia telah menjadikan sesuatu yang tidak memiliki kuasa ke atas dirinya untuk menimpakan madarat, membawakan manfaat, menjadikan kematian atau menghidupkannya atau membangkitkannya sebagai sesuatu yang sama dengan zat yang miliknya lah segala bentuk pujian, walahul khalqu kulluh, yang hanya miliknya lah segala bentuk ciptaan, walahul mulku kulluh, dan miliknya lah segala bentuk kuasa, wa biyadihil khair kulluh, dan yang hanya ada pada tangannya lah seluruh bentuk kebaikan, wa ilaihi yarji'ul amru kulluh, dan hanya kepadanya lah kelak seluruh perkara ini kembali. Fa azimmatul umur kullaha biyadihi subhanahu wa marja'uha ilaihi faman syaa kan wa ma lam yasha lam yakun. Maka semua perkara ini berporos pada kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua apapun yang terjadi di alam semesta ini hanya berporos dan berpusat pada kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah kehendaki maka terjadilah hal tersebut. Apapun yang tak Allah kehendaki maka takkan terjadi. La mani' lima a'ta. Tak ada yang dapat menahan bagi siapapun yang Allah beri. Wala mu'ti lima mana', dan tidak ada yang dapat memberi bagi siapapun yang Allah tahan darinya. Alladzi idza fatah lin-nasi rahmatan fala mumsika laha. Zat yang apabila ia membukakan rahmatnya kepada manusia maka tak ada satu hal pun yang dapat menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Dan zat yang apabila ia menahan rahmatnya dari seorang hambanya maka tak akan ada satu hal pun yang mampu menyampaikan rahmatnya pada hamba tersebut. Wa huwal azizul hakim, dan ia adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini juga sifat Allah yang sering diiringkan, aziz, hakim. Maha perkasa tapi diiringi dengan maha bijaksana. Dikarenakan umumnya yang ada pada sifat makhluk, keperkasaan membuat mereka jauh dari nilai hikmah. Keperkasaan dan kekuasaan yang mutlak seringkali menjauhkan mereka dari nilai-nilai hikmah. Tapi pada Allah Subhanahu wa ta'ala, keperkasaan tersebut sangat mutlak dan sempurna. Tapi seiring dengan itu kebijaksanaannya juga sempurna. Tuh, Al-Aziz makanya suka direndengin sama Al-Hakim. Dapat ya? Fa'aqbahut tashbih, maka seburuk-buruknya bentuk penyerupaan adalah tashbih al-ajiz al-faqir bidzat, adalah menyerupakan sesuatu yang sangat lemah, yang sangat fakir, bil qadir al-ghani, dengan sesuatu yang maha mampu dan maha kaya. Ya, seburuk-buruknya bentuk penyamaan adalah ketika disamakan sesuatu yang sangat lemah, sangat fakir, sangat membutuhkan dengan sesuatu yang memiliki sifat sangat kaya, sangat tidak membutuhkan dan maha mampu. Ini adalah seburuk-buruknya, sengacok-ngacoknya bentuk penyamaan. Ya.
Gambaran ini semua menggambarkan bagi kita betapa buruknya perangai kesyirikan. Ya. Wa min khasa'is al-ilahiyah, dan di antara speciality zat yang memiliki sifat ilahiyah, sifat sebagai satu-satunya zat yang hanya baginya lah, hanya haknya lah segala bentuk penghambaan diri. Ya. Al-kamalul mutlaq tuh. Di antara bentuk spesialitinya Allah Subhanahu wa taala adalah kesempurnaan yang mutlak min jami'al wujuh, dari segala sisi, yakni bentuk perfection yang absolute perfection dari segala sisi. Kenapa? Karena dia memiliki hak untuk menjadi satu-satunya hal yang disembah. Satu-satunya hal yang disembah, dia mesti memiliki segala bentuk kesempurnaan dari segala sisi. Nah, paham gak maksudnya ya? Di antara bentuk speciality zat yang memiliki hak ilahiyah, yakni hak untuk dijadikan satu-satunya sesembahan, okay? Ia harus memiliki seluruh bentuk kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi, kesempurnaan yang absolut. Iya kan? Alladzi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh, yang tak ada sama sekali kadar kurangnya sama sekali dari sisi manapun. Wa dzalika yujib an takun al ibadah kullaha lahu wahdah. Apabila emang demikian zat tersebut, barulah layak memang segala bentuk penghambaan diri hanya baginya, hanya memang haknya. Apabila hal tersebut memiliki sifat itu, ya. Wa ta'zim wal ijlal wal khasyah wad du'a wa raja wal inaba wa tawakkul wa taubah wal istighatsah wal isti'anah wa ghayatul hubbi wa ma' ghayatil dhul. Sehingga jadi layaklah ia memiliki seluruh bentuk, memiliki hak akan seluruh bentuk pengagungan, pemuliaan, ketundukan, rasa takut hanya padanya, berdoa, memohon, berharap, kembali bersandar, bertaubat, memohon pertolongan, dan segala bentuk cinta baginya diiringi dengan segala bentuk penghambaan diri hanya baginya. Kullu dzalika yajibu aqlan wa syar'an wa fitratan. Ini adalah hal yang sifatnya konsekuensi wajib, baik dari sisi akal, baik dari sisi syariat, dalil-dalil, atau fitrah manusia. Demikian fitrah manusia. Sesuatu yang disembah ini harus sesuatu yang sangat powerful dan sangat perfect, yang sangat sempurna dari segala sisi. Ketika dia masih memiliki kekurangan, maka hakikatnya dia masih belum layak untuk menjadi satu-satunya zat yang layak untuk dihambakan, oke, diserahkan baginya segala bentuk penghambaan jadi kagak mantas, berarti begitu. Iya enggak? Ya, itu secara akal kita akan tangkap itu. Secara syariat juga dari dalil-dalil yang ada demikian digambarkan ya tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fitrah manusia pun mengatakan demikian. Fitrah. Dalil yang dibilang dalil fitrah. Ya, dalil fitrah nih, ya nih emang itu udah kecetak pada manusia, mau alim mau jahil ya begitu. Allah di mana? Allah ada di mana? Dalil fitrahnya apa? Tuh, kalau doa selalu. Kaum yang ngomong Allah ada di mana-mana, dia doanya begitu tejal. Fitrahnya rusak, error. Oke? Faman fa'ala syai'an min dzalika bighairi faqad syabbaha dzalikal ghair biman la syabiha lahu wa la mithla lahu wa la nidda lahu wa dzalika aqbahut tashbih wa abtaluh. Ya. Dan barang siapa yang melakukan itu semua, yakni meyakini semua nilai tersebut ada pada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya ia telah menyamakan antara hal tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menyamakan hal tersebut dengan suatu zat yang tiada serupa baginya satu hal pun, tiada sekutu baginya, tiada pesaing baginya.
Wa dzalika aqbahu tashbih wa abtalu. Maka hakikatnya perangai tersebut adalah seburuk-buruknya bentuk penyamaan dan sebatil-batilnya bentuk penyamaan. Ya. Falihadhil umur wa ghairiha. Maka dikarenakan nilai-nilai demikianlah dan juga nilai-nilai lain, akhbar subhanahu wa ta'ala annahu la yaghfiru, yang menggambarkan betapa buruknya kesyirikan. Dari situlah Allah mengkhabarkan bahwa Allah tak sudi mengampuni dosa tersebut. Ma'annahu kataba ala nafsihi rahmah, padahal di waktu yang sama Allah juga mengkhabarkan bahwasanya Allah mewajibkan sifat rahmat. Di antara makna rahmat ini kan mengampuni. Di antara makna rahmat mengampuni. Padahal Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah mewajibkan bagi dirinya sifat rahmat. Tapi di waktu yang sama, kalau kasusnya yang ono, oke, nggak diampunin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada makna kalam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kira-kira demikian juga makna dan gambaran yang disampaikan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa fil ayah, dan di dalam ayat ini raddun 'alal khawarijil mukaffirin bidzunub. Di dalam ayat ini dan ayat yang serupa demikian juga terdapat bantahan. Oke, bantahan kepada kelompok takfiri, mukaffirin, ya, dari golongan khawarij, yang dimana mereka mengkafirkan manusia dikarenakan dosa-dosa yang mereka perbuat. Dari ayat ini fix bahwasanya kita tidak mengkafirkan manusia berdasarkan dosa yang mereka lakukan. Ya. Wa 'alal mu'tazilah al-qailin bi anna ashabal kaba'ir mukhalladun finnar. Terdapat bantahan juga terhadap kelompok Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya para pelaku dosa besar mereka mendapatkan hak untuk diabadikan juga kelak di neraka. Ya. Walaisu indahum bimu'minin wala kuffar, dan mereka meyakini bahwasanya para pelaku dosa besar ini bagi mereka tidaklah mereka terhitung mukmin, tidak juga mereka terhitung kafir. Ya. Tidak terhitung mukmin, tidak terhitung kafir. Ini yang dibilang manzilah bainal manzilatain, satu posisi di antara dua posisi. Di dalam hal ini Mu'tazilah ini jadi khawarij setengah mateng, oke? Khawarij banci, khawarij yang ngeping, oke? Khawarij bilang para pelaku dosa besar kafir, tuh, oke? Ahlus Sunnah bilang pelaku dosa besar, kita tidak mengkafirkan manusia berdasarkan dosa besar. Ini dua kutub, oke? Nah, Mu'tazilah mau mencoba menengahi, oke? Oke, para pelaku dosa besar gimana? Mereka beriman nggak? Enggak. Terus berarti mereka kafir dong? Oh, enggak juga. Lah, terus apa? Mereka bikinlah sistem baru nih. Manzilah bainal manzilatain, satu posisi di antara dua posisi. La mu'min wala kafir, yang tidak terhitung mukmin, tidak terhitung kafir, keder. No. Ya kan? Itu di antara usul-usul Mu'tazilah tuh, di antara usul Mu'tazilah meyakini itu apa namanya? Nafi tashbih, menafikan, menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Hujah mereka nih. Oke? Hujah mereka menafikan dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan itu mereka akhirnya mentakwil asma wa sifat. Di antara usul mereka juga al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Tuh. Wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Tapi wajibnya amar ma'ruf nahi munkar sampai level mewajibkan untuk berontak kepada penguasa. Itu Mu'tazilah usulnya. Di antara usul Mu'tazilah, di antara usul Mu'tazilah ini manzilah bainal manzilatain, satu posisi di antara dua posisi, di mana mereka tidak menghitung para orang-orang yang beriman dan berlaku dosa besar sebagai mukmin, tapi tidak juga mereka mengkafirkan. Ini manzilah bainal manzilatain di antara usul-usul Mu'tazilah itu, ya. Nah, di dalam ayat ini terdapat bantahan bagi mereka. Buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengkabarkan bahwasanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah ampuni bagi siapapun yang dikehendakinya. Allah ampuni bagi dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapapun yang dikehendakinya. Ketika hamba tersebut memang tidak terhitung lagi beriman, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketika Allah masih menggolongkan mereka termasuk orang-orang yang dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti terhitung mereka masih beriman dan berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak terjadi kecuali pada orang yang emang terhitung beriman. Kalau emang kafir nggak begitu jauh. Ya. Wala yajuz ay yuhmal qawluhu wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha 'ala taib. Awas. Fokus di ayat ini. Enggak boleh kita arahkan firman Allah Subhanahu wa taala dan Allah ampuni bagi dosa-dosa selain syirik bagi siapapun yang dikehendakinya. Enggak boleh kita arahkan ayat ini maknanya kepada orang-orang yang telah bertaubat dari dosa-dosa tersebut. Enggak. Itu ayat secara mutlak umum. Maknanya adalah Allah ampuni bagi dosa-dosa lain selain syirik bagi siapapun yang dikehendakinya. Artinya adalah kalaupun orang itu belum bertaubat darinya, kalau Allah mau ampunin, Allah ampunin. Itu artinya. Nggak boleh ayat ini diarahkan, oh iya diampunin sama Allah kalau udah taubat. Nggak boleh. Ada ayat lain yang ngomongin kalau udah taubat ya kelar. Syiriknya juga diampunin kalau taubat mah. Tuh, gitu. Oke? Ini Allah lagi cerita bahwa Allah mengampuni bagi siapapun yang dikehendaki yang melakukan selain dosa syirik ya. Allah ampuni bagi siapapun yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Ini cerita orang kalaupun tuh hamba belum taubat darinya. Bukan lagi cerita kalau nih hamba taubat. Enggak begitu difahaminya nih ayat. Enggak. Karena kalau udah taubat mah syirik-syiriknya juga diampunin. Kalau taubat mah. Ya. Fa inna ta'ib minasyirki maghfurun lah, karena hakikatnya orang yang bertaubat dari kesyirikan maka niscaya diampuni juga baginya. Sebagaimana Allah berfirman di ayat lain, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku, yakni sampaikan wahai Muhammad kepada para manusia. Ya. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat keterlaluan ke atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Karena hakikatnya Allah mengampuni seluruh bentuk dosa. Ya. Fahuna amma wa atlaq. Di ayat ini sifatnya diumumkan dan dimutlakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annal murad bihi ta'ib, karena ayat ini lagi berbicara tentang orang-orang yang bertaubat. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Yakni sebesar apapun dosa yang kalian lakukan, bertaubatlah kalian, niscaya Allah akan ampuni. Tuh, maknanya begitu. Oke? Wa huna khas wa 'allaq. Adapun di ayat yang sebelumnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Oke? Dan Allah ampuni bagi dosa-dosa selain itu bagi siapapun yang dikehendakinya, itu dikhususkan dan ditaklik li'annal murad bihi man lam yatub. Itu karena ayat tersebut lagi berbicara kalaupun orang tersebut belum bertaubat dari dosa yang dilakukannya. No. Ya. Hadza mulakhas qaul Syekhul Islam. Demikian kira-kira kesimpulan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam ayat ini. Berarti ada beberapa nilai yang bisa kita tangkap dari ayat ini. Yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni apabila ia dipersekutukan dan mengampuni bagi hamba-hambanya dosa-dosa selain tersebut bagi siapapun yang dikehendakinya. Dari ayat itu dapat beberapa nilai yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, ayat tersebut sedang berbicara kepada mereka yang melakukan kesyirikan dan belum bertaubat darinya. Oke, jangan kita sampaikan ayat tersebut dan mengesankan kepada manusia seolah-olah mereka yang telah berlaku kesyirikan udah nggak ada peluang lagi untuk diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati. Jangan kau tutup pintu roja ini kepada para manusia. Jangan kau tutup pintu harapan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan bahwa maksud Allah tidak mengampuni bagi dosa kesyirikan, maksudnya adalah bagi mereka yang mati dalam keadaan syirik dan belum bertaubat darinya. Adapun yang masih dalam keadaan hidup, maka jangan mereka bete dari rahmat Allah. Jangan mereka putus asa dari rahmat Allah. Bertaubatlah kalaupun dari kesyirikan. Tidakkah kita lihat para sahabat senior radhiyallahu anhum mukhdarin, para sahabat yang mengalami dua masa jahiliyah dan masa Islam. Bukankah dulu mereka adalah orang-orang yang juga melakukan kesyirikan? Kemudian menjadi manusia
terbaik. Berarti kesyirikan diampuni nggak dengan taubat? Diampuni. Ya. Yang kedua, ayat ini lagi berbicara tentang bahwasanya Allah kalau mau mengampuni, Allah ampuni. Bagi siapapun, bagi dosa-dosa selain syirik. Sebesar apapun, Allah kalau mau ampuni, Allah ampuni. Kalaupun hamba tersebut belum bertaubat darinya. Demikian menggambarkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kita dengarkan dulu adzan, kemudian kita lanjutkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.